Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kris Purga Lisya Putra dengan NIM 250510101053 dari Prodi Teknik Informatika kelas 2C. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS praktikum basis data. Sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah UAS praktikum basis data, karena di sini saya mengalami kendala pada perekordan. Jadi terjadi masalah pada bawaan device-nya. Ya, kemudian langsung saja ke nomor 1. Tampilkan nama pelanggan, nama produk, dan tanggal transaksi untuk semua transaksi yang pernah terjadi. Urutkan berdasarkan tanggal transaksi. Nah, di sini ada select P nama pelanggan. Di sini ada select P nama pelanggan, kemudian PR nama produk, T tanggal transaksi, kemudian from transaksi T, kemudian join pelanggan P, on T ID underscore pelanggan sama dengan P ID pelanggan, kemudian join produk PR atau produk, on T ID underscore produk sama dengan PR ID produk, order by T tanggal transaksi. Nah, di sini select berfungsi untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan, yaitu nama pelanggan, kemudian nama produk serta tanggal transaksinya. Kemudian ini ada T ini adalah alias, yaitu supaya singkat tanpa mengubah query. Kemudian ada from ini berfungsi untuk menentukan tabel utama yang digunakan, yaitu transaksi. Nah, kemudian ada on. Kemudian ada join pelanggan P, yaitu menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Kemudian lagi, mengapa harus pakai join? Karena pada tabel transaksi hanya ada ID pelanggan. Kemudian join produk PR dan on TID produk ini berfungsi untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel produk. Sedangkan nama produk terdapat pada tabel produk. Kemudian order by ini fungsinya untuk mengurutkan hasil query. Defaultnya adalah ASC atau ascending, sehingga data akan diurutkan dari tanggal paling lama ke tanggal paling baru. Dan hasilnya seperti ini. Jadi Budi Santoso yang membeli terlebih dahulu produk ya dengan tanggal transaksi paling lama, dan Ani Wijaya adalah pelanggan dengan pembelian dengan tanggal transaksi yang terbaru. Kemudian nomor 2, tampilkan semua data produk yang namanya mengandung kata laptop. Langsung aja select from produk. Digunakan untuk memilih data yang akan ditampilkan. Select from untuk menampilkan tabel yang akan digunakan, yaitu tabel produk. Nah, di sini where digunakan untuk atau memberikan syarat. Nah, seperti laptop ini contohnya. Kemudian digunakan untuk mencari pola teks. Nah, karena di soalnya itu ada kata laptop, jadi kita tulis laptop sini, tanda petik, kemudian modulo laptop, tutup lagi dengan modulo, tutup lagi, petik seperti ini. Dan hasilnya seperti ini, tertera di sini hasilnya. Untuk nomor 2, laptop X1, laptop X2 Pro, serta laptop X3 Gaming. Ini untuk jawaban nomor 2. Kemudian ada nomor 3. Kemudian selanjutnya nomor 3,
Tampilkan nama pelanggan dan total nominal uang yang sudah mereka belanjakan. Hitung dengan harga produk kali jumlah beli. Hanya untuk pelanggan yang total belanjanya lebih besar dari rata-rata total belanja keseluruhan pelanggan. Urutkan dari total belanja terbesar. Nah, di sini di nomor 3 ini ada select. Ada select sama, untuk fungsinya juga sama seperti yang tadi, yaitu untuk menampilkan nama pelanggan. Kemudian ada summary, yaitu untuk menghitung total belanja. Karena di sini menggunakan hitung-hitungan atau menghitung produknya dengan dikali ya. Jadi menggunakan summary. Kemudian di sini ada as. As ini digunakan untuk memberi nama baru pada hasil sum. Kemudian ada from. From ini adalah untuk menjadikan tabel utama dari transaksi. Karena seluruh aktivitas pembelian berada pada tabel transaksi. Kemudian join pelanggan, yaitu untuk mengambil nama pelanggan. Kalau tidak join, yang tampil hanya ID pelanggannya saja. Sama, kemudian ada join produk, yaitu untuk mengambil harga produk, karena harga berada pada tabel produk. Kemudian ada group by, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan pelanggan. Di sini kenapa diperlukan group by? Karena summary harus menghitung total setiap pelanggan. Jikalau group by dihapus, semua transaksi dijumlah menjadi satu. Kemudian ada having. Kemudian saja ada having, yaitu digunakan untuk menyaring hasil sum atau summary. Kenapa bukan where? Karena summary adalah fungsi agregasi where. Karena tidak bisa memfilter hasil sum. Kemudian subquery, yaitu select. AFG ini adalah average, yaitu yang fungsinya untuk menghitung rata-rata total belanja, yang artinya menghitung dulu seluruh total pelanggan baru menghitung rata-ratanya. Kemudian di sini sama, select sum juga. Di sini from juga sama. Dan join ini untuk mengelompokkan juga sama. Dan group by ini, join ini untuk menggabungkan produk ini. Kemudian group by ini untuk menggabungkan atau mengelompokkan. Dan di sini yang terakhir ini pada nomor 3 itu ada order by, yaitu digunakan untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian yaitu ada descript. Descript ini fungsinya untuk menampilkan kolom. Jadi untuk nomor 3 ini hasilnya belanja yang paling besar itu kepada nama pelanggan Citra Lestari dengan total belanja 12 juta. Kemudian ada Budi Santoso dengan 8.350.000 dan Doni Prasetyo yang paling kecil yaitu 7.500.000. Itu lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini diminta untuk menampilkan data transaksi, nama pelanggan, nama produk, dan tanggal transaksi untuk pelanggan yang berakhiran O. Langsung saja. Berakhiran O. Di sini seperti biasa dengan berawalan select, yaitu untuk menentukan kolom yang akan ditampilkan, yaitu nama pelanggan, kemudian nama produk, serta tanggal transaksi. From, untuk menentukan tabel utama, yaitu di sini transaksi ya, tabel transaksi. Kemudian ada join dan on, yaitu berfungsi untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel pelanggan. Mengapa? Karena tabel transaksi hanya memiliki ID pelanggan, sedangkan nama pelanggan berada pada tabel pelanggan. Join digunakan agar nama pelanggan dapat ditampilkan. Kemudian ada join.
join produk PR, yaitu menghubungkan tabel transaksi dengan tabel produk. Kemudian ada where, digunakan untuk memberi syarat, yaitu syaratnya ini nama pelanggan dengan like dan ini like ini digunakan untuk mencari pola teks, karena soalnya meminta untuk mencari nama yang berakhiran O. Di sini kita tulis tanda petik 1, kemudian modulo 0, kemudian titik koma. Di sini yang tertera itu namanya adalah Budi Santoso, kemudian Budi Santoso lagi, dan yang terakhir itu Doni Prasetyo. Ini jawaban untuk nomor 4. Dan kita lanjut ke nomor 5. Diminta untuk menampilkan pelanggan, menampilkan nama pelanggan dan email. Namun, kolom nama harus ditampilkan dalam format huruf kapital semua, yaitu uppercase. Jadi sini select ini digunakan untuk memilih kolom yang ingin ditampilkan pada query. Karena dimintanya nama pelanggan dan email, maka kita tulis select karena yang ingin ditampilkan adalah nama pelanggan dan email. Dan upper ini fungsinya untuk mengubah huruf menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. From ini menentukan bahwa data diambil dari tabel pelanggan. Dan hasilnya seperti ini. Semuanya menjadi besar semua. Yang sebelumnya seperti ini. Jadi seperti ini, huruf kapital semua. Jadi untuk nomor 5 jawabannya seperti ini. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini diminta untuk menampilkan nama produk dan harga produk yang harganya lebih mahal dari rata-rata harga semua produk yang ada di tabel. Di sini ada select nama produk, kemudian harga, from produk, kemudian where harga, select average harga from produk. Di sini select untuk memilih kolom yang akan ditampilkan. Di sini kolom yang akan ditampilkan adalah nama produk dan harga. Kemudian from untuk menentukan tabel yang digunakan, yaitu tabel produk. Kemudian where digunakan memberi syarat. Karena di sini isyaratnya adalah harga, maka kita tulis where harga. Kemudian ada select average. Ini contoh subquery. Select average harga from produk. Ini average ini fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini untuk nomor 6. Nomor 6. Hasilnya seperti ini. Langsung selanjutnya kita ke nomor 7. Lebih tepatnya 7A. Tampilkan data pelanggan baru dengan data berikut: ID 106, nama Fahmi Hidayat, email fahmi@email.com, kota Yogyakarta. Untuk yang A ini, ubah stok produk dengan ID laptop X1 menjadi 20. Di sini insert into pelanggan. Kemudian ID pelanggan, kita masukkan values-nya, ID pelanggan, nama pelanggan, email, kota, values menjadi 106 Fahmi Hidayat, fahmi@email.com, dan kotanya Yogyakarta. Di sini insert into digunakan untuk memasukkan data ke tabel. Pelanggan adalah nama tabel tujuan. Dan nama kolomnya ini adalah pelanggan. Values ini digunakan untuk memasukkan nilai sesuai urutan kolom. Nah, values-nya itu berisi 106, Fahmi Hidayat, fahmi@email.com, serta Yogyakarta.
Kemudian yang A ini untuk 7A, yaitu diminta mengubah stok produk dengan ID 1 laptop X1 menjadi 20. Di sini update produk, kemudian set stock sama dengan 20, where ID produk sama dengan 1. Di sini update ini untuk mengubah ya, atau bisa saja untuk mengganti. Update menentukan tabel yang akan diubah, yaitu tabel produk. Set itu untuk menentukan nilai baru, yaitu stok menjadi 20, yang sebelumnya ada 5 kalau tidak salah, diganti menjadi 20. Where ID produk itu untuk menentukan data mana yang akan diubah, yaitu datanya itu 1. Kenapa 1? Karena laptop X1 itu ada di ID produk 1. Dan hasilnya seperti ini. Laptop X1 dengan ID produk 1, stoknya menjadi 20. Kemudian yang B. 7B, delete, hapus data transaksi dengan ID 1007. Di sini delete from transaksi, where ID transaksi sama dengan 1007. Di sini delete from itu menentukan bahwa SQL akan menghapus data dari tabel transaksi, di mana tabel yang akan dihapus itu dengan ID transaksi 1007. Dan where ini menentukan data yang akan dihapus. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Yang sebelumnya seperti ini ada 1007, sekarang seperti ini. Sudah dihapus ya. Sudah tidak ada lagi. Kemudian lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8 ini tuh soalnya meminta Departemen Keuangan meminta Anda membuat sistem notifikasi pembayaran otomatis. Anda harus membuat sebuah kolom baru bernama pesan nota yang membuat ringkasan transaksi dalam format teks panjang. Berikut adalah aturan yang wajib dipatuhi. Jadi untuk nomor 8 kita menambahkan alter table transaksi. Alter table transaksi kita add ini tujuannya untuk menambah ya, dan alter table ini adalah tabel yang akan diubah, yaitu tabel transaksi, dan menambahkan pesan nota menjadi sebanyak 255 karakter. Ini untuk nomor 8. Kemudian nomor 9. Di nomor 9 ini diminta untuk tanggal dengan format dd/mm/yyyy. Terima kasih, nama pelanggan dalam huruf kapital. Anda membeli nama produk jumlah beli. Unit total yang harus dibayar setelah PPN 11% adalah rupiah total harga ditambah PPN yang dibulatkan ke satuan terdekat tanpa desimal. Jadi di sini ada update transaksi alias T, kemudian join pelanggan alias P, ada on T ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan, yaitu join produk alias PR, kemudian ada on T ID produk sama dengan PR ID produk, kemudian set pesan nota sama dengan concat, kemudian ada date format tanggal transaksi, modulo D karena memakai format DD, kemudian M yaitu format MM, dan format Y yaitu untuk tahunnya. Kemudian ada terima kasih, kemudian upper, nama pelanggan dibuat menjadi lebih besar hurufnya, kemudian Anda membeli, PR itu alias nama produk, sejumlah barang yang dibeli, kemudian unit total yang harus dibayar, kemudian round. Jadi update ini untuk menambah atau mengganti. Jadi untuk mengganti, karena transaksi yang akan diganti maka ditulis update pada tabel transaksi.
yang fungsinya untuk mengubah data yang sudah ada. Kemudian ada join pelanggan dan on, fungsinya untuk mengambil nama pelanggan karena nama pelanggan tidak ada di tabel transaksi. Kemudian join produk dan on TID produk sama PRID produk, ini fungsinya untuk mengambil nama produk dan harga karena kedua data tersebut berada di tabel produk. Kemudian set ini untuk menentukan nilai baru, artinya kolom pesan nota akan diisi dengan hasil concat. Nah, concat sendiri ini fungsinya untuk menggabungkan banyak teks menjadi satu kalimat. Misalnya ini terima kasih dan Anda membeli nih. Ini jika digabung jadi terima kasih Anda membeli. Kemudian ada date format yang fungsinya mengubah format tanggal. Misalnya database yang awalnya 2026-07-21 kemudian tampilkan menjadi 21-07-2026, itu untuk contohnya. Kemudian upper ini P nama pelanggan, fungsinya untuk mengubah nama pelanggan menjadi huruf kapital. Misalnya Andi Saputra yang sebelumnya hanya A dan S-nya saja yang huruf besar, kini semuanya hurufnya besar semua. Kemudian ada PPN 11%. PPN 11% ini ditambah 11%. Kemudian round, dan terakhir ini round, fungsinya untuk membulatkan hasil. Misalnya yang tadinya 17.760 menjadi 17.760.75 menjadi 17.700.600 agar hasilnya lebih rapi. Dan untuk hasilnya ini nomor 9, sedikit panjang. Ini untuk hasil nomor 9. Jadi itu saja yang bisa saya kerjakan dan saya jelaskan. Saya sekali lagi meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum basis data karena saya mengalami kendala pada perekaman layar pada device saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.